Lalu ada Dwi Cahaya Putri yang pakai baju hijau, dan Juliandi di sebelah kiri saya. Kenapa kamu mengambil promosi? Promosi dalam strategi marketing merupakan langkah yang sangat penting untuk menarik perhatian konsumen, membangun kesadaran merek, dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan seperti membeli produk dan menggunakan layanan. Promosi juga cara utama untuk memperkenalkan produk atau layanan baru kepada konsumen. Tanpa promosi yang efektif, bahkan produk yang paling berkualitas sekalipun mungkin tidak akan dikenali oleh pasar. Promosi yang dirancang dengan baik dapat memotivasi konsumen untuk mencoba produk, seringkali melalui penawaran diskon, bundling, atau kampanye pemasaran khusus. Nah, dalam hal ini kenapa kita memulai promosi? Karena menurut kami dari aspek 4P itu, promosi ini menurut kami hal yang paling terpenting apa ya? Dari mungkin pertama produk, tempat, terus harga. Kadang beberapa orang terlalu mementingkan produknya, memikirkan harganya, memikirkan tempatnya, cuma lupa bagaimana cara mempromosikannya, Pak. Sedangkan sekarang ini media promosi ini sudah menjadi ya tren yang menarik ya. Banyak hal-hal promosi yang bisa dilakukan, tidak seperti dulu mungkin door to door, cuma dari sekarang kan ada media sosial dan lain-lain. Makanya di sini kami ingin mengambil media, mengambil promosi. Boleh untuk dilanjut untuk definisi inovasi. Inovasi terkait promosi adalah pengembangan atau penerapan ide, strategi atau teknologi baru dalam aktivitas promosi untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan daya tarik kampanye pemasaran. Inovasi ini bertujuan untuk menjangkau audiens dengan cara yang lebih kreatif, interaktif, dan relevan, serta menciptakan pengalaman konsumen yang lebih menarik dan personal. Dari definisi inovasi sendiri itu terdiri dari bentuk-bentuk inovasi dalam promosi. Promosi yang pertama itu ada promosi digital, promosi konten marketing, gamifikasi, virtual reality, VR atau augmented reality, dan influencer marketing. Nah, tadi disampaikan poin-poin dari promosi. Untuk pinjam sendiri itu promosi sangat penting, terutama di konten marketing untuk mempromosikan dari suatu produk. Jadi untuk pentingnya inovasi pada promosi, yang pertama itu adalah persaingan yang ketat, perubahan perilaku konsumen, dan teknologi baru. Nah, mungkin untuk studi kasus dari promosi sendiri itu nanti dilanjutkan. Untuk inovasi dalam promosi, itu kan ada 5 bentuk. Yang pertama terkait promosi digital, konten marketing, terus virtual reality dan augmented reality, influencer marketing, dan gamifikasi. Pertama terkait promosi digital itu
dinilai nggak dengan produknya itu. Misalkan si perempuan harus dijadikan brand ambassador sebagai misalkan produk sampo atau produk sabun seperti itu. Terus untuk gamifikasi itu Ya, kalau gamifikasi itu, kalau kalian tahu ada Shopee kan ada game-gamenya itu. Nah, itu buat menarik para konsumen. Jadi mungkin dia nggak berbelanja, cuma dengan cara memainkan game itu, lama-lamanya naik, jadi terpengaruh dengan ya tadi beberapa mungkin produk dan lain sebagainya. Itu gamifikasi. Jadi model ya inovasi terbaru lah untuk mempromosikan yang tadi tentang medianya. Mungkin itu. Lalu selanjutnya pentingnya inovasi pada promosi. Pertama adanya perubahan perilaku konsumen. Tadi yang seperti saya bilang di awal, mungkin kalau dulu kita berbelanja secara langsung ya, mulai barang secara langsung. Terus ya kalau sekarang kan kebanyakan juga kaum mager ya kalau desain sekarang ya. Jadi kayaknya dari jarak jauh. Nah itu karena adanya perubahan perilaku itu makanya penting inovasi dalam media promosi itu. Jadi nggak bisa ya nggak kayak dulu lagi berduduk atau lembaran lagi kita punya produk kayak gitu. Jadi sudah harus berinovasi. Terus yang kedua juga ada persaingan yang ketat. Nah promosi yang sekarang ini juga bukan hanya sekedar mempromosikan barangnya aja. Nih gue punya barang nih bagus, harganya bagus juga kayak gitu. Cuman promo persaingan yang ketat ini udah memunculkan bagaimana caranya dia mempromosikan menarik konsumen itu supaya menjadi pelanggan yang setia. Jadi ketika mencari barang apapun ya ke dia gitu, ke brand A terus. Jadi gak hanya sekedar mempromosikan. Terus yang ketiga adanya teknologi baru. Kalau mungkin sekarang tadi yang sebelumnya ada AI atau AR ya, actual reality. Kalau sekarang kayak apa sih namanya yang iPhone kacamata itu virtual reality VR. Nah kalau sekarang bahkan di Amazon apa itu jadi barang yang belum dibeli ini bisa dibongkar-bongkar kalau di VR pak, kelihatan. Misal kita mau beli lemari, jadi di VR itu masukin lemari disesuaikan sama tempat lemarinya dia sih, ruangannya dia jadi sesuai dengan ukurannya. Nah itu juga salah satu bentuk inovasi. Jadi mungkin kita nggak perlu langsung ke tempat penjualan lemari, cuman kita udah bisa langsung ukurnya, oh di sini bisa masukinnya bisa ke sini menggunakan tadi virtual reality. Kalau di iPhone itu biasanya. terus teknologi baru itu
dipromosikan, lalu ya kita punya waktu yang banyak, dan juga nggak perlu keluar modal yang banyak. Cuman ya tadi penghasilannya lumayan dari satu video, kalau satu klik itu 10.000 kan, kalau udah 10 orang kan bisa 100.000. Ini contoh, salah satu contoh media promosi yang mungkin solusian dan juga tidak mengeluarkan banyak biaya dari biasanya. Lalu kesimpulan, Inovasi dalam promosi ini peran pentingnya dalam meningkatkan daya saing yang relevan di pasar yang terus berubah. Dengan memanfaatkan teknologi dan strategi kreatif, perusahaan dapat menarik perhatian konsumen dan membangun loyalitas merek. Perusahaan harus selalu siap untuk mengadopsi teknologi baru dan mengikuti tren konsumen. Fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen, sehingga dapat mempertahankan keunggulan kompetitif. Perusahaan perlu mencari cara unik untuk menonjol di antara pesaing, baik melalui pesan yang inovatif maupun melalui pendekatan promosi yang berbeda. mungkin sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebentar, sebelum ditutup itu mungkin ada kelompok gua yang mau bertanya dulu. Iya, lanjut diskusi Pak. Oke. Apa kira-kira ada yang ditanyakan atau didiskusikan? Cuman kalau dari kelompok kami sepakat bahwa media promosi ini dari 4P itu adalah peran yang paling penting Pak. Itu. 5. Ini maksud kalian berempat tadi 4P bilang promosi paling penting. Iya. Oh, dari yang 5 ya dia ngomong. Orangnya mahal. Jadi nggak apa-apa kalau lebih Ya, kelompok gua silakan. mungkin dari kelompok lain produk mungkin lebih Baca terus baca. Katanya yang mau dokter susah sampai di situ. mau baca saya. Sebutkan namanya, terus apa namanya. Dulu ya pancingan ya sebelum kelompok gua ya. Ya Pak. Gak apa-apa nih, saya pancingan dulu sebelum kelompok gua. Tadi kan disebutkan ada virtual reality, ada augmented reality, ya kan? Ada gamifikasi. Ya. Sehingga salah satu bentuk promosi dalam kewirausahaan itu adalah orang nggak perlu melihat langsung bahannya gitu ya kan? Misalnya mau beli baju nih, ke datang ke showroom atau ke butik gitu kan, nggak perlu lah karena butik kan mahal, bajunya limited edition cuma custom ya kan, dari custom. Nah terus akhirnya supaya orang mau ya nyoba lah gitu kan, maksudnya kan mau bajunya nih, model bajunya mau warna apa kan dia bisa pilih warna tuh ya kan gitu. Sehingga dia discussion, saya boleh nggak model baju ini gitu kan, ya kan, itu adalah bentuk itu kan maksudnya kan. Nah sekarang kira-kira nih pertanyaannya berapa sih dari budget yang punya dalam sebuah usaha itu, promosi itu kira-kira berapa budgetnya yang dibutuhkan untuk promosi? Misalnya katakanlah Anda punya modal 100%, buat promosi kira-kira berapa persen budget yang dikeluarkan untuk promosi? Oh, ketika kita memulai sebuah usaha, ketika kita punya budget 100%, kira-kira dibudgetin berapa persen untuk promosi? Gitu Pak? Ya, Yang menjawab, ayo. bebas aja, bebas ini kan Anda nih pengusaha, Iya. ya kan? Anda punya buat gaji karyawan, buat modal, bahan baku dan sebagainya. Kira-kira nih buat promosi berapa persen
Dwi, ngomong lo kayak mau jawab. Ayo. Pasti punya sudut pandang berbeda Pak. Oke. Siapa Pak ya? Saya pernah menjalani beberapa bisnis ya, Pak. Kalau misalkan kita ini termasuk bisnis kecil Pak, yang dimana nih meminimalisir budget untuk promosi. Seperti misalkan yang saya lakukan promosi itu saya lakukan di media sosial dan saya maintenance juga data pelanggan. Jadi promosi-promosi itu bisa saya langsung kasih ke pelanggan ataupun saya langsung share ke media sosial. Memang di media sosial pun ada budgetnya untuk melakukan promosi. Misalkan kita mau selalu tampil di media sosial, nanti ada budgetnya, ada range waktunya juga. Mungkin misalkan kita cuma ngasih budget dari duit, misalkan kita punya modal 1 juta, misalkan untuk media sosial 100.000, nah itu mungkin jangka waktunya itu sekitar 1 bulan tuh, misal 100.000 atau 2 minggu lah dari 100.000 itu. Nah, saya juga pernah melakukan pembayaran seperti itu ya. Memang sih dia promosinya, iklannya naik terus di atas, viewernya juga ada, terus intensitas pembeli ke kita pun berdampak tuh Pak, memang berdampak. Tapi setelah saya melakukan promosi gratis ya, hanya melakukan via media sosial aja, tidak melakukan pembayaran untuk pengiklanan gitu, memang sih agak timbang sih Pak. Misalkan dari budget 1 juta nih Pak, mungkin saya lihat dulu Pak situsnya ini nih, misalkan saya punya barang apa, misalkan dulu saya usaha nih Pak, saya usaha baju juga kan, usaha baju atau usaha barang juga. Saya lihat dulu nih Pak, untuk pengiklan itu saya maintenance iklan itu pada awal bulan sampai tengah bulan, atau seminggu sebelum akhir bulan sampai awal bulan itu Pak. Nah di situ tuh kelihatan tuh Pak untuk tingkat pembelian tuh Pak di situ Pak. Kalau pas mungkin di tengah bulan atau di menjelang bulan, saya coba melakukan pembayaran untuk promosi. Terkadang di situ daya belinya masyarakat itu masih tergolong rendah, ataupun mungkin ada keperluan lain yang harus lebih diutamakan. Bukan waktu ya periode. Ini ngomongin budget kira-kira berapa? Budget saya paling 10% Pak. Porsinya. 10% Pak. Tapi dilihat lagi apa yang saya jual dulu Pak. Yang lain mungkin sama, berbeda. Saya sepakat tergantung kita mau jualnya apa dulu Pak. Tergantung Ya dari 100% berarti 10% gitu. Ya, about 10% ya, round. Oke, yang lain silakan nomor 2. Ini nggak ada yang benar dan yang salah, karena itu adalah mandatori. Ya. Ada kalau semakin besar usahanya kan semakin besar. Nah, ini nggak apa-apa. Terus Kalau misalkan kayak UMKM kita bikin konten kreator aja itu tetap 10% juga atau tergantung bakal lebih turun lagi. Apanya? Apa sih promosinya, budgetnya? Kalau itu Iya, balik lagi usaha. dari ini ya, tingkat kemampuan si melakukan usaha itu dalam berpromosi. kalau produknya gitu-gitu aja, tapi mainnya di promosi, nanti sama aja. Tadi Mas Amir bilang nanti kan kayak seolah-olah menipu kan. Iya. Padahal produknya biasa-biasa aja katanya. Jadi sebenarnya bagusan mana nih? Utamain produknya dulu buat inovasi atau promosinya dulu buat inovasi. Tadi kan udah jawab. Nah sebenarnya kalau kita ini terlepas dari bikin usaha nih kan, Anda kan mau bikin usaha. Antara harganya dulu yang utamain, ya harganya Anda bagaimana membuat inovasi di bidang harga atau inovasi di bidang produk, inovasi di bidang tempat, ya kan, dan inovasi di bidang promosi. Kenapa Anda memilih inovasi di bidang promosi dibanding 3 inovasi yang lain? Alasan utamanya itu sebenarnya kenapa? Itu Pak pertanyaan. Kenapa memilih promosi ketika tidak memungkinkan promosi Pak?
pasti kita memikirkan produk, memikirkan tempat, memikirkan harga Pak. Cuman ketika kita memikirkan produk nih Pak, karena promosinya ini mau gimana ya, orang bingung gitu Pak. Ketika kita memikirkan promosi dulu nih, pasti dia kira ketika kita pengen mempromosikan kan, kita tahu harganya bagus di mana, pasarnya di mana, terus tempatnya yang lagi tren bagaimana. Ketika tahu promosi dulu, terus yang lagi produknya yang lagi tren bentuknya, contoh bentuk elemental bentuknya kayak gimana, gitu-gitu sih Pak. Kenapa saya memilih kelompok saya memilih promosi dulu, jadi biar tahu ya, karena sekarang media sosial lah cukup naik lah Pak. Enggak, tadi kan Mas Ayu bilang kalau awal-awal kan tergantung mau promosinya berapa. Kadang-kadang kalau free itu tarikannya lambat, kalau bayar tarikannya cepat. Nah ini mau bayar promosi, orang budgetnya aja masih belum ada, masih baru jualan aja UMKM awal masih merangkak, kok main promosi dulu gitu, nggak dibenerin dulu manajemennya, nggak dibenerin dulu produknya gitu. Oh jadi gini Pak, kalau dari Bapak kan sudut pandangnya ini terkait usaha yang belum dijalankan. Kalau yang dari Amir kan tadi usaha yang sudah dijalankan ya Pak. Mungkin kalau dari sudut pandang Bapak mungkin saya bisa jawab. Yang pernah saya rasakan sih, apa yang produk apa yang akan kita buat, yang utamanya tuh awalnya tuh Pak. Misalkan saya nih pengen bikin distro nih, produk apa sih yang akan saya buat nih dalam jangka waktu 6 bulan, terus 6 bulan ke depan saya akan buat apa lagi untuk terus misalnya terkait pricing-nya ya harganya. Nah itu nanti harga begitu Pak. Dengan produk ini misalkan dengan produk kaos seperti ini dengan bahan ini mungkin harganya di sini, dengan produk dengan produk B desain ini harganya di atasnya gitu Pak. Mungkin kalau dari perintis usaha itu kita tentuin dulu nih apa yang akan kita mau buat nih, produknya apa. Misalkan kita kan sebuah distro, ini produknya awal-awal nih misalkan kita apa sih mau buat produk apa dulu nih, misalkan baju dulu nih, baju dengan lengan pendek atau lengan panjang, terus nanti harganya ketahuan nih Pak, harga pasarnya ketahuan, terus media promosi seperti apa ya kan. Kalau tempat itu mungkin opsi yang terakhir ya bagi saya Pak ya, karena tempat itu bisa kita menggunakan online tapi kita bisa menggunakan cross selling ya kan. Kalau cross selling itu bisa kita masuk ke tempat yang sudah punya nama, dia distribusi nama, dan kita tinggal bayar selling aja sama dia. Seperti itu sih Pak. Kalau dari usaha baru mungkin produknya dulu yang harus ditentukan dulu. Jadi grup ini memilih sebenarnya ini produk sudah berjalan gitu kan, sehingga tidak memikirkan produknya lagi, tidak memikirkan harga lagi, karena sudah established nih. Sekarang memikirkan promosinya gitu. Sehingga promosi butuh inovasi. Makanya tadi menggunakan virtual reality, augmented reality. Jadi kalau ini saya cari ya contoh yang tadi seperti tadi. Masuk butik nggak perlu lagi harus pasang nyobain baju tuh, tapi cuma dibikin augmented reality-nya. Ada saya pernah bikin itu. Jadi ini buat kemajuan juga buat kita semua. Nanti ingetin saya, nanti saya coba cari materi itu sehingga kalian bisa, oh ini contoh yang dimaksud Mas Amir. Itu udah saya lakukan berapa orang di jalan. Jadi itu menarik. Jadi contoh-contoh itu buat inovasi. Itu sebenarnya masuk ke inovasi place, tapi juga bisa jadi masuk ke dalam promosi karena bisa langsung beli. Oke, saya pikir cukup ya. Kelompok 2 ada mau tambahan? Terima kasih buat kelompok 1. Kalau inspection silakan. Sudah ya? Sudah sekian, terima kasih. Cukup sekian, terima kasih.